Ada lagi teman-teman? Coach mau nanya lagi nih Coach. Silakan dong. Coach, itu tadi kan mengenai kan kita harus mesti cari orang yang sepakat dengan kita, ya Ya, kan? ya. Sama. Nah, tapi kan misalnya tadi Coach bilang kalau doa apa tadi sama doa tentang ilmu sama Nelly gitu ya. Terus doa tentang apa tadi sama siapa gitu. Tapi tiap orang itu kan belum tentu sama, ya kan? Misalnya saya ya belum tentu kalau saya itu dengan siapa gitu, dengan yang Coach tadi bilang misalnya kalau sama Yeli itu tentang berkat gitu kan. Saya berarti ya belum tentu saya sama Yeli gitu kan. Bisa Belum aja tentu. kita harus tanya Roh Kudus ya sama siapa kita. Oh, Betul, betul Bu. orangnya siapa yang kita ajak Betul, sepakat gitu ya Coach. betul. Makanya kalau saya pun ketika minta didoakan pun saya nanya gitu loh. Saya minta didoain dong gitu. Hmm. Jadi misalkan misalkan contoh ya. Makanya tadi saya bilang gini, mungkin nggak ketika kalau saya nganggap gini ya, kalau di Fiona itu misalkan saya doa ke Fiona, waktu ketika saya pernah mau masuk rumah sakit tuh pasti saya nelfon ke Fiona. Saya minta istri saya untuk datang ke Fiona, kasih tahu ke Fiona supaya Fiona bisa mengerahkan teman-temannya, teman-teman semua untuk mendoakan gitu loh. Hmm. Itu Fiona tuh jago di bikin bagian itu gitu loh, Bu. Jadi makanya kalau kalau saya ditanya gitu, itu pasti saya, iya. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan eh kalau berkaitan dengan rezeki kemungkinan enggak sih. Saya pasti enggak ke dia, Bu. Karena Hmm. memang rata-rata tuntunannya nggak ke sana sih, Bu. Oh gitu. Kalau Fiona spesialis untuk buat saya nampar saya sih, Bu. Ya, Dalam arti positif ya, jangan ya, nasib negatif ya. ngerti Karena ngerti Coach. karena kadang-kadang kan kita keras hati, Bu. Iya, Fiona tuh paling cocok sih kalau sama orang keras hati tuh, Bu. iya. Buat buat kita negor gitu Eh, ibaratnya. eh, 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 Berasa bahwa kita ini lagi keras eh, hati gitu eh. harusnya. Tapi Enggak. kalau kita lagi hati kita lagi keras hati dan lagi mau ngambek gitu ya, kita mau ngambek gitu ya, kayak jadi manusia. Jangan, kalau aku sih nggak nelfon Fiona tuh. Oh. Bete yang ada ntar. Jadi sesuai kebutuhan gitu loh, Bu. Tapi kan nggak mesti misalnya ikut sama Fiona tentang tadi ya mau nampar gitu kan. Tapi saya belum tentu juga sama Fiona gitu kan. Betul. Tergantung Roh Kudus, Bu. Iya iya makanya kita harus tanya lah ya, kita harus berdoa. Iya. Oke Makanya oke. jadi jangan jangan cuma sekedar datang tolong dong, doakan. Saya mah pertanyaan saya sederhana, apa yang mau didoakan? Iya. Benar. Paling aneh itu kalau ada bilang didoakan, apanya yang mau didoakan? Apa yang kamu mau percaya? Apa yang kamu mau? Hmm. Walaupun kadang-kadang ada unsur-unsur doanya, saya nggak gitu setuju gitu loh. Iya. Gitu. Kalau kita nggak gitu setuju, kita bilang langsung ya bahwa kita. Maaf gitu, kayaknya doanya kurang cocok gitu. Kayaknya saya nggak sama dengan itu. Jadi kayak gini sih sebenarnya ya. Kalau kita di yang repot tuh kayak levelnya Bu Nini, levelnya saya, levelnya Agatha gitu ya. Kalau Iya. kalau ada yang minta didoakan itu kita kayak gitu, kalau kita nggak doakan nanti orang tersinggung sih Bu. Nah itu. Nah itu ya bedanya ya. Tapi kalau mama di level-level yang kalau buat saya, kalau gua sama temen, aduh sorry ya, gua kayaknya nggak bisa sepakat. Kalau saya sama Bu Nini bisa ngomong nggak sepakat tuh. Saya pernah Hmm. tuh sama Bu Nini tuh. Iya iya yang ngerti. Saya bilang, sorry Bu, gua nggak sepakat nih Bu. Gua ngomong sama Bu Nini karena kita friend gitu loh. Gua Hmm. ngomong padanya. Hmm. Jadi kayak gitu ya, karena Iya ngerti. kalau sebenarnya kenapa? Karena gue percaya ketika ketika kenapa gue nggak sepakat waktu itu gue ingat banget gue pengen ngomong, tapi mohon maaf ya gue nggak bisa sharing apapun Iya eh, iya nggak apa. kepada tentang Bu ini. Tapi nggak gue kasih gambaran waktu itu gue cuma bilang sama Bu, enggak Bu, gue dapatnya begini Bu. Hmm. Lu dipakai Tuhan untuk gini gini gini, bener kan dipakai lagi tuh, gitu loh maksudnya. Saya Iya ngeliat berarti kayak gitu. iya ngerti. Ngerti Coach. Oke. Sip, Thank you Coach. sama-sama. Ya, ada lagi sebelum saya lanjut? Udah banyak nih. Tadi doa apa aja tuh? Udah doa satu, doa menyerahkan kekhawatiran. Jadi Kristi udah kejawab dong. Dia nggak. Doa kedua, doa apa tadi? Pujian. Tiga, doa iman. Empat, doa apa tadi? Sepakat. Yuk Bro Ronald mau ngomong, mau nanya, silakan Nal. Bro Ronald mau nanya, Bro? Enggak, Enggak ya, gue pikir mau nanya. Oke, yuk yang lain, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Yuk. Jadi gini ya, tolong doa sepakat itu bener-bener ya kalian harus mengimani ketika mendoakan orang bener-bener tanya Roh Kudus ya, bener-bener tanya Roh Kudus. Jadi kayak eh
Saya sama Agatha ada satu hal yang kami punya sama gitu, dalam arti ada hal tertentu ya, ada yang sama. Maka Agatha mau ngerjain satu project dan gue juga punya iman yang sama berkaitan project itu tuh. Nah, makanya kenapa eh, oke tak, yuk gitu. Jadi maksud gua karena kita di level itu sama-sama sepakat di dalam level itu, maka lebih mudah buat kita untuk melakukan perubahan. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi makanya kenapa harus milih. Yuk lanjut. Nah, abis doa sepakat, yaitu doa berikutnya nih, ya. Doa berikutnya doa apa? Doa sehati. Nah, doa sehati ini doanya agak beda nih sama sepakat nih. Doa sehati adalah doa yang dipanjatkan bersama-sama untuk satu masalah yang sama, satu pikiran bersama. Biasanya beberapa gereja memakai doa ini. Doanya bareng-bareng. Saya sering banget nemuin ini di gereja Katolik. Jadi di gereja Katolik dikasih satu buku doa, bareng-bareng kita baca bersama-sama. Atau gereja yang mau melakukan pembangunan. Biasanya saya nemu ini. Jadi kita bareng-bareng doain gitu, bareng-bareng. Jadi didoakan bersama-sama, ngomong sama-sama, kata-kata yang sama. Kalaupun nggak sama, tapi prinsipnya arahnya ke sama, gitu ya. Jadi harus memiliki tujuan yang sama atau spesifik. Ya, contoh kayak kemarin gereja saya, GBI Grow, waktu itu Grow Community, dia mau buat gereja baru, mau pindah gerejanya mau pindah gitu kan. Mereka mau mencari gereja, ya udah kita doa bareng-bareng tuh. Itu doa sehati itu namanya, kan kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah itu semua berdoa, semuanya berdoa, kita ngeluarin suara. Jadi bareng-bareng kita ngeluarin suara. Kunci dari doa yang sehati efektif bukan berapa orang berdoa, tapi berapa banyak yang sehati bersama-sama mendoakan untuk tujuan yang sama. Ya, jadi kapan doa sehati diperlukan? Pada waktu krisis. Yaitu krisis apa? Kisah para Rasul 4 ayat 23-24, khususnya ketika misalkan waktu itu siapa ya? Petrus apa Paulus yang lagi ditahan, terus orang-orang pada berdoa supaya mereka dibebaskan, ternyata malaikat membebaskan orang-orang di penjara itu ya. Esra ketika membutuhkan kemurahan hati dan pengampunan dari Tuhan bareng-bareng. Yunus juga sama untuk doa bersama untuk supaya Tuhan tidak menghancurkan Niniwe gitu kan ya. Ketika menyembah Tuhan, oh ya sebelumnya ini cuman intermezzo. Teman-teman tahu kan kalau Niniwe itu bukan Israel, ya. Niniwe itu bukan Israel ya. Jadi Tuhan dari awal sudah punya hati untuk mendoakan Niniwe. Jadi Tuhan sudah punya hati untuk supaya bangsa-bangsa lain itu dimerdekakan gitu loh ya. Jadi gambaran gitu. Jadi Tuhan dari dulu mau udah kemana-mana. Makanya kenapa Yunus gak mau? Karena itu musuhnya Israel gitu loh. Jadi ketika menyembah Tuhan, kita bersama-sama, ketika membutuhkan petunjuk dari Tuhan, juga sama, itu doa sehati. Doa sehati itu bisa saja, yuk kita doa untuk bangsa ini, itu doa sehati. Ya, doa sehati kita bareng-bareng, doa bersama-sama untuk bangsa ini. Waktu COVID itu doa sehati berapa kali tuh diadakan tuh. Kayak gitu ya, itu doa sehati. Oke, saya stop dulu untuk doa sehati. Ada pertanyaan? Sangat disarankan misalnya gini contoh ya, komunitas doa kita mau bikin misi apa, nah doa sehati itu baru dijalankan. Tapi kita harus bareng-bareng tuh sama-sama, jelasin dulu pokok doanya, tujuan doanya apa, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kita semua setuju, dah kita jalanin, kita doa sehati. Ya, boleh ngikutin pemimpin yang ngomong, boleh kita doa bareng-bareng, tapi bersama-sama keluarin suara. Itu doa sehati. Saya stop dulu, doa sehati. Ada Coach, pertanyaan dulu? numpang Yes, tanya, yes. apakah ini berlaku untuk kalau orang yang minta, kalau misalnya minta didoain syafaat gitu kan biasa masukin intensi doa gitu ya. Misalnya ada yang minta doa untuk penyembuhan atau Hmm. apapun itu ya, ini boleh nggak doa sehati? Bisa juga kalau rame-rame ya, tapi biasa kalau kondisi kritis ya. Tapi doa syafaat nanti ada lagi, Bu. Kita akan bahas Oh, doa syafaat. jadi kalau dia boleh didoakan rame-rame itu berlaku doa sehati. Berlaku, berlaku. Tapi lebih Walaupun tepatnya bukan sehati sih, Bu, tapi doa sepakat sih, Bu. ini sepakat. Kan yang jadi masalah gini sih, Bu. Kalau kita rame-rame ya, doa sepakat ya. Itu setiap orang kalau ketika kita mendoakan yang sakit, kita tuh semua punya prinsip yang sama nggak? Mereka sembuh tanpa operasi misalnya. Atau sembuh pakai operasi. Tapi ada satu yang enggak deh kayaknya deh. Nah, itu repot tuh. Kalau Oh, doa saat itu bener, makanya kenapa berkaitan dengan Indonesia supaya keluar dari krisis. Nah, itu pasti semua saat itu, Bu. oh.
caranya berarti ya, Coach? Sorry? Berarti yang bikin nggak sehat itu caranya, kayak sembuh kan sembuhnya Betul. bisa dengan operasi, bisa tanpa obat gitu misalnya Betul, ya? makanya itu lebih tepatnya bukan doa sehati tapi doa sepakat gitu. Kalau untuk pembangunan gereja, gereja kita mau di gereja Bangun kita pasti. diserang misalnya Bu ya, gereja kita diserang sama server sebelah gitu. Ya pasti kita Mhm. sehati tuh Bu, kita sepakat sehati tuh. Oh, oke. Ya enggak? Kalau Sehati untuk supaya Tuhan anak-anak bergerak kan? Hmm? sorry Coach, kalau untuk anaknya misalnya mereka nitip doa untuk misalnya, "Doain anak gua dong," gitu, untuk gimana gitu, apakah itu sehati atau sepakat? Eh, kita minta didoakan, doanya apa Bu? Ya misalnya, untuk anaknya dapat pasangan hidup, atau untuk anaknya supaya benar kuliahnya di luar, atau ya Oke, seperti itulah. oke. Balik lagi ya, kalau gitu kita bisa minta doa sepakat. Oh, Tolong dong bantuin gua dulu, bantuin doa, kita doa supaya anak gua dapet pasangan. iya, Ya dapat pasangan hidup. Nah, ditanya dulu, ditanya. Kalau misalnya saya Bu ya, kalau saya ke Bu Indri saya akan nanya, dua pasangan, oke, mau dapetnya di mana Bu? Di mana aja coach? Pokoknya di mana aja. Gue percaya anak gue biar dapat pasangan. Oke, di mana aja ya? Oke, ya udah gue doain bareng-bareng. Maka, tapi jangan nanti disangka, oh dapetnya di diskotik ya itu ya karena di mana-mana kan? Tangkap nggak Bu? Jadi lebih baik doa itu spesifik. iya ngerti. Berarti lebih ke arah spesifiknya ya, Coach, ya? Yes, yes. Terima kasih, Coach. Sip. Ada lagi? Jadi kalau mama juga jangan sampai doa sepakat tuh jangan sampai kita udah sepakat, ya udah doa, doa dimanapun ternyata agamanya beda. Katanya kan cuma minta dapat doang. Ya makanya dapat sagama ya kan takut sama Tuhan, nah, itu mesti didoakan dari awal. Iya, thank you, Coach. Oke, ada lagi teman-teman? Lanjut ya. Nah, sehati udah clear ya. Sehati biasanya untuk pembebasan bangsa, krisis dan sebagainya ya. Kalau saya selama ke keluarga sih nggak pakai sehati, tapi pakainya sepakat gitu ya. Kita bersepakat bersama-sama. Jadi kalau saya mendoakan, istri saya juga mendoakan. Kalau kami nggak sepakatnya bareng-bareng ya percuma gitu loh. Ya, jadi makanya misalkan saya kan trainer ya. Kalau saya trainer misalkan istri gini, kita doa sepakat, kita persepakat, kita dapat project-project dari ini nih. Kok gue enggak ya? Nah, itu jadi nggak bisa sepakat tuh. Nah, gitu ya. Jadi makanya bagian-bagian itu penting banget. Makanya kenapa iblis tuh paling pinter tuh. Maka kenapa suami istri suka berantem salah satunya karena kita saling berbeda kan. Saling berbeda prinsip, berbeda pendapat. Keren tuh iblis tuh. Langsung dia melakukan permainan tuh. Biar kalian bisa cerai kalau perlu berantem kenceng kan. Ketika berantem kenceng lupa doa kan. Nah itulah. Itu kerjaan iblis tuh. Ya. Yuk kita lanjutkan. Berikutnya setelah doa sehati, nah doa permohonan. Nah doa permohonan. Doa permohonan, nah ini boleh dilakukan. Tadi ada beberapa yang minta didoakan kayak Bu Indri atau beberapa teman-teman yang lain gitu ya. Jadi doa permohonan apa? Doa permintaan yang sungguh serius dengan segenap hati, jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Bahkan segenap keberadaannya sampai hati pun terasa seperti diperas. Maksudnya diperas tuh kayak bener-bener mintanya banget-banget gitu. Jadi unsur utama doa ini adalah kerinduan yang luar biasa. Rindu, terkabul, rindu itu menunggu-nunggu. Ya benar-benar nunggu gitu. Jadi doa ini benar-benar nunggu-nunggu. Jadi ketika kita doa, makanya kenapa kadang-kadang saya ketika orang yang berdoa bukan cuma sekedar imannya yang saya butuh, tapi saya tahu ketika dia mendoakannya, dia tuh kayak udah bener-bener meres gitu ya. Kayak meres tuh gimana ya? Bener-bener kayak full heart gitu loh. Kalau Bu Nini tuh kayak gitu tuh modelnya. Doa doa beliau tuh kayak gitu tuh modelnya Bu Nini tuh. Ya. Jadi kayak bener-bener gitu. Makalah nggak dibagikan Bu Yulia. Nanti ini ada rekamannya Bu. Fully persuaded dong coachnya. Betul. Fully persuade. Kalau Bu Nini kan gitu cara doanya tuh. Kalau aku perhatikan tuh. Jadi kayak yakin, percaya, eh, menanti-nantikan. Pasti gitu kan. Kalau itu kan Bu Nini tuh gaya tuh. Pasti. Nah itu di doa permohonan gitu ya.